Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jimnasi dengan NIM 18040046110. Nah, di sini saya akan mempresentasikan guna memenuhi tugas remedial makul psikiatri. Nah, di sini saya akan membahas terkait memahami gangguan psikosis. Yang pertama yaitu terkait pengertian psikosis. Apa itu psikosis? Yaitu secara istilah atau secara medis yang merujuk pada keadaan di mana mental yang terganggu oleh delusi atau halusinasi. Nah, psikosis ini meliputi keadaan ketika kita susah membedakan mana yang kenyataan dan mana yang imajinasi kita. Nah, kondisi ini tergolong dalam masalah mental yang serius. Nah, penelitian Psychological Medicine Universitas Cambridge menjelaskan ketika penderita psikosis ini mengalami delusi, ia memiliki keyakinan atau kepercayaan akan suatu hal yang kuat. Nah, padahal keyakinan tersebut tidak sesuai dengan fakta atau keyakinan. Selain delusi dan halusinasi, gejala yang timbul meliputi cara berbicara yang tidak masuk akal serta tingkah laku yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Selanjutnya yaitu tanda-tanda gejala psikosis. Nah, psikosis itu disertai dengan kondisi yang secara tidak langsung menimbulkan tanda-tanda dan gejala. Nah, pada umumnya kondisi ini semakin parah seiring dengan berjalannya waktu, terlebih jika tidak segera mendapatkan penanganan secara khusus. Nah, di sini ada National Institute of Mental Health menjelaskan sejumlah tanda-tanda dan gejala yang perlu diwaspadai dari psikosis sebagai berikut. Yang pertama yaitu penurunan performa kerja di kantor atau nilai di sekolah. Yang kedua, biasanya mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi atau berpikir jernih. Yang ketiga, merasa curiga dan tidak tenang bila di samping orang lain. Yang keempat, kurang menjaga kepercayaan diri. Yang kelima, menghabiskan waktu sendiri lebih lama ketimbang biasanya. Yang keenam, merasakan emosi yang terlalu intens. Yang ketujuh, terkadang tidak merasakan emosi apapun. Selanjutnya yaitu gejala psikotik psikosis. Nah, dalam penelitian dalam jurnal Psikologi Sosial and Integrative Approaches menjelaskan ketika kondisi yang dialami sudah semakin parah dan terus berulang secara berkala, penderita ini akan mengalami beberapa gejala utama, yang diantaranya yaitu halusinasi dan delusi. Halusinasi itu kadang penderita ini akan merasa halusinasi auditori, yaitu mendengar suara-suara yang seharusnya tidak ada. Nah, ada pula halusinasi sentuhan atau taktil, yaitu merasakan sensasi atau sentuhan aneh yang sulit dijelaskan. Nah, jenis halusinasi lain adalah visual, yaitu penderita melihat sesuatu atau seseorang yang tidak ada. Yang kedua yaitu delusi. Nah, delusi ini diartikan apa? Yaitu diartikan di mana seorang ini mengalami keyakinan atau kepercayaan kuat yang tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan secara faktual. Nah, beberapa contohnya adalah penderita ini akan meyakini adanya dorongan eksternal yang mempengaruhi tindakan dan perasaan atau percaya bahwa semua orang itu akan melukainya. Nah, delusi jenis ini disebut dengan delusi paranoid. Ada pula percaya bahwa ia mempunyai kekuatan supernatural. Nah, bahkan juga beberapa di antaranya percaya bahwa ia adalah Tuhan. Nah, kondisi tersebut termasuk dalam delusi grandeur. Gitu. Oke, langsung saja yaitu selanjutnya terkait penyebab psikosis. Nah, psikosis ini merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan otak dalam memproses informasi. Nah, kondisi ini juga dapat mengubah persepsi sensori, kemampuan mengelola, serta mengekspresikan informasi yang didapat dan dimiliki. Nah, meskipun penyebab pasti tidak dari psikosis ini belum diketahui, terdapat banyak masalah kesehatan dan kebiasaan yang berkaitan erat dengan munculnya kondisi ini. Nah, beberapa di antaranya merupakan kombinasi dari lingkungan sosial, faktor genetik, psikologis, obat-obatan, dan fisik. Yang pertama yaitu faktor obat-obatan. Nah, di sini obat-obatan misalnya obat untuk penyakit Parkinson dan kejang-kejang, steroid dan kemoterapi, serta obat-obat terlarang LSD, kokain, alkohol, amifaten, ganja, PCD juga bisa menyebabkan gangguan mental, sehingga
psikosis dapat muncul gitu. Yang kedua, akibat trauma. Nah, kejadian traumatik seperti kehilangan orang yang dicintai, pelecehan seksual atau menjadi korban peperangan dapat memicu munculnya psikosis. Nah, jenis trauma ini dan umur saat sedang mengalami trauma tersebut juga berpengaruh. Yang ketiga yaitu cedera dan penyakit. Dalam psikosis dapat muncul apabila penderitanya pernah mengalami cedera otak, misalnya kecelakaan. Terus ada pula kemungkinan psikosis adalah salah satu gejala dari penyakit tertentu, seperti penyakit tersebut seperti human immunodeficiency atau virus HIV, penyakit Parkinson, Alzheimer, penyakit Huntington, malaria, stroke, tumor otak, dan penyakit kejang gitu. Yang keempat, menderita penyakit kejiwaan, di mana kondisi ini juga dapat muncul sebagai salah satu gejala gangguan kejiwaan pada seseorang yang meliputi schizophrenia, kelainan psikoafektif, brief psychotic disorder, terus kelainan delusional, psikosis bipolar, yang terakhir psikosis postpartum atau postnatal gitu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor resiko. Yang pertama yaitu faktor keturunan dan faktor keluarga. Yang pertama yaitu faktor keturunan dan faktor keluarga, yang dimana individu yang dapat berdampingan dengan anggota keluarga, orang tua atau saudara kandung yang mengidap kondisi ini juga lebih berisiko mengalami gangguan kejiwaan. Anak-anak yang lahir dengan mutasi genetik dikenal sebagai 22q11 deletion syndrome atau berisiko mengalami gangguan psikosis, trauma, schizophrenia gitu. Yang kedua, pernah mengalami kecelakaan, di mana cedera pada kepala atau otak dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi ini. Maka dari itu, orang yang pernah terlibat dalam menjadi korban kecelakaan serta menderita cedera di bagian kepalanya lebih rentan mengalami psikosis. Yang ketiga, pernah mengalami trauma berat. Trauma yang diakibatkan dari kejadian-kejadian tertentu seperti kehilangan anggota keluarga atau menjadi korban pemerkosaan dapat meninggalkan bekas yang mendalam dalam otak. Nah, kondisi tersebut berkaitan erat dengan risiko kemunculannya psikosis. Yang keempat, juga mengonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, pada kondisi psikosis adalah kondisi yang tidak dapat dipisahkan dari gangguan obat-obatan terlarang seperti amfetamin dan kokain. Apabila seseorang mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara berlebihan, peluangnya untuk mengalami kondisi ini juga jauh lebih besar. Yang terakhir yaitu pernah atau sedang menderita penyakit kejiwaan. Nah, psikosis umumnya merupakan kondisi yang muncul ketika seseorang telah menderita penyakit kejiwaan lainnya. Nah, kondisi ini muncul sebagai salah satu gejala dari masalah atau gangguan kejiwaan yang sedang diderita gitu. Yang selanjutnya yaitu terapi. Nah, di sini ada beberapa terapi guna mengobati pada psikosis. Yang pertama ada terapi perilaku kognitif, yaitu terapi yang dilakukan dengan mengarahkan pasien untuk mengerti dan memahami kondisi yang dideritanya. Nah, tujuannya adalah agar pasien mampu mengendalikan gejala yang dialaminya. Yang kedua yaitu terapi keluarga, yang dimana pasien penderita psikosis membutuhkan keluarganya untuk membantunya mengatasi gejala. Namun, keluarga pasien tentu juga membutuhkan dukungan informasi maupun emosional untuk menghadapi psikosis. Nah, terapi keluarga ini juga bertujuan untuk membantu keluarga mengetahui pilihan pengobatan psikosis dan juga mengerti bagaimana cara mendukung pasien dan memahami cara menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh psikosis ketika gejalanya kambuh gitu. Yang ketiga, terapi grup, yaitu penderita psikosis juga dapat bergabung dalam kelompok yang anggotanya sama-sama menderita psikosis. Tujuannya adalah agar pasien ini memahami kondisinya serta mengetahui cara mencegah dan meredakan gejala psikosis. Nah, kelompok ini biasanya dibimbing oleh psikolog atau psikiater gitu. Yang keempat ada terapi peningkatan kognitif. Nah, terapi ini dilakukan dengan menggunakan komputer dan kerja kelompok. Nah, tujuannya adalah untuk membantu pasien berpikir dan memahami sesuatu dengan lebih baik. Yang kelima ada perawatan khusus terkoordinasi. Nah, terapi ini menggabungkan pengobatan, psikoterapi, dan dukungan kepada pasien
untuk melanjutkan pekerjaan atau pendidikan. Terapi ini diharapkan dapat membantu pasien untuk beraktivitas seperti biasa. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.